Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriantika dengan NIM 202011031138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlin Javita Rakamariza dengan NIM 2020 10 11 03 11 360. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai kejahatan terhadap harta benda. Sebelumnya, apa sih kejahatan terhadap harta benda itu? Jadi, kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan atau tindak pidana seseorang untuk mengambil barang atau benda milik orang lain yang bersifat melawan hukum. Dan jelas ini menimbulkan suatu ketidakamanan, ketidaktertiban, ketidaktentraman di masyarakat. Ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain. Kedua, pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Nah, kejahatan terhadap benda atau kekayaan ini memiliki berbagai macam jenis. Kejahatan terhadap benda bisa digolongkan atau dilihat pada buku kedua pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Buku kedua pada KUHP tidaklah memiliki pasal yang mencantumkan kejahatan seperti ini dengan nama kejahatan terhadap harta benda. Namun, ada beberapa jenis kejahatan yang keseluruhannya adalah perbuatan yang sama, yaitu mengambil, menggelapkan, merusak, dan segalanya yang berhubungan dengan mengganggu hubungan hukum antara satu harta benda dengan pemiliknya. Adapun segala delik pasal yang mengatur kejahatan jenis ini memiliki unsur-unsur subjektif dan objektifnya masing-masing. Jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda telah disinggung dalam KUHP, dapat dilihat dalam beberapa pasal, yakni diantaranya pasal tindak pidana tentang pencurian, penggelapan, penadahan, penipuan, pemerasan, dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan benda. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda yang telah disinggung tadi. Yang pertama yaitu tindak pidana kejahatan terhadap harta benda adalah pencurian. Dalam hukum kriminal, pencurian adalah suatu tindakan atau perbuatan pengambilan barang milik orang lain sepenuhnya atau sebagian milik orang lain secara diam-diam tanpa seizin pemilik yang bersifat tidak sah. Sedangkan dalam hukum, tepatnya dalam pasal 362 KUHP, pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana maksimal 5 tahun dan denda sebesar Rp60. Pencurian ini termasuk kejahatan dalam kepentingan individu untuk menguasai milik atau benda kekayaan dari orang lain, dan juga termasuk kejahatan terhadap harta benda. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa seorang ini bisa melakukan pencurian. Di antaranya adalah tuntutan ekonomi yang mendesak. Yang kedua yaitu gaya hidup yang modernisasi karena ingin atau mengikuti perkembangan zaman, sehingga dia dengan cara apapun melakukan pencurian untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu kontrol lingkungan. Kontrol lingkungan ini biasanya karena orang-orang di sekitarnya juga memiliki kebiasaan mencuri, seperti itu. Nah, di dalam pencurian ini terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama yaitu unsur objektif. Unsur objektif diantaranya adalah tindakan mengambil. Yang kedua, ada suatu barang yang diambil. Yang ketiga, barang tersebut merupakan barang milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif diantaranya yang pertama dengan maksud. Yang kedua, dilakukan untuk dirinya sendiri karena kepentingan pribadinya. Yang ketiga, secara melawan hukum. Yang keempat, tindakan itu adalah mengambil barang dan dimilikinya secara pribadi dengan melawan hukum. Nah, tindak pidana pencurian ini diatur dalam buku 2 KUH Pidana
yang terdiri atas tindak pidana pencurian pada bab 22 antara pasal 362 KUHP hingga pasal 367 KUHP. Nah, di dalam pasal-pasal ini terdapat beberapa jenis pencurian. Yang pertama yaitu pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, pencurian Gehwali Firse Diefstal pada pasal 36 KUHP, pencurian ringan pada 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan 365 KUHP, pidana tambahan pada tindak pidana pencurian 366 KUHP, dan pencurian dalam kalangan keluarga 367 KUHP. Selanjutnya yaitu tindak pidana penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, di mana menerangkan bahwa penggelapan merupakan tindakan atau perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang tersebut sudah berada di tangan pelaku, tapi penguasaannya ini sah. Misalnya dalam penitipan barang, seseorang yang menitipkan barang, namun barang tersebut disalahgunakan untuk dimiliki secara pribadi, mencari keuntungan secara pribadi, dengan cara dijual, atau dimiliki, atau digadekan, dan lain-lain. Nah, penggelapan ini terdapat beberapa jenis dalam KUHP, diantaranya yaitu penggelapan biasa pada pasal 372 KUHP, penggelapan ringan pada pasal 373 KUHP, penggelapan dengan pemberatan pada pasal 375 KUHP, penggelapan dalam keluarga pada pasal 376 KUHP, dan pidana tambahan dalam penggelapan pasal 377 KUHP. Di dalam tindak pidana penggelapan ini terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu unsur subjektif dari perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan yang kedua unsur objektif yaitu memiliki barang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, di mana barang tersebut di atas penguasaannya namun bukan dalam kejahatan. Karena biasanya orang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini adalah orang yang sudah dipercaya untuk diamanai suatu barang atau benda agar dijaga, namun disalahartikan atau disalahgunakan demi kepentingan pribadi, sehingga bisa dijual, digadaikan, bahkan dimiliki langsung dalam bentuk benda tersebut. Secara kasat mata, penggelapan dan penipuan ini sulit dibedakan. Namun sebagai contoh, misalnya seperti ini. Si A ingin menjual mobil miliknya. Nah, mendengar hal ini, si B menawarkan bantuan kepada si A untuk menjualkan mobil si A tersebut. Namun ternyata mobil si A malah menghilang. Nah, hal ini bisa disebut pencurian apabila memang pada awalnya si B tidak berniat untuk menjual mobil si A kepada pihak orang lain atau pihak ketiga, namun dia memiliki niat untuk membawa kabur mobil itu. Sedangkan bisa disebut penggelapan apabila pada awalnya si B ini memang memiliki niat untuk membantu si A menjualkan mobilnya, namun di tengah perjalanan dia berubah pikiran dan berubah niat untuk membantu si A dan malah membawa kabur mobil si A ini sehingga menghilang. Nah, itu tadi sekedar perbedaan antara penipuan dan penggelapan. Selanjutnya adalah tindak pidana pemerasan. Nah, tindak pidana pemerasan ini merupakan kejahatan dengan memaksa, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek dari pemerasan ini bisa berupa benda atau barang, utang atau perikatan. Tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 KUHP, di mana pada ayat 1 menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau penghapusan piutang, maka
diancam karena pemerasan dan pidana maksimal paling lama 9 tahun. Nah, di dalam ayat ini, ayat pertama ini terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama yaitu unsur subjektif, dengan dilandasi dengan memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif bisa dilihat dari kata memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang itu, atau juga supaya memberikan hutang atau penghapusan piutang. Nah, dalam pasal 368 KUHP ini tidak semua terjadi secara langsung antara pemeras dan pihak yang diperas bertemu secara langsung. Tidak semua seperti itu, karena bisa juga dengan menggunakan surat seperti blackmail, telepon, dan pesanan dari pihak lain atau pihak ketiga. Nah, kesalahan dalam pasal ini memang terletak dalam kesadaran atau kesengajaan si pelaku, di mana dia memang benar-benar atau memiliki pengetahuan untuk melakukan tindakan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ini dalam keadaan sadar dan memaksa orang lain untuk memberikan barang tersebut. Selanjutnya adalah tindak pidana pengancaman. Sebenarnya tindak pidana pengancaman ini masih ada kaitannya dengan tindak pidana pemerasan. Namun di sini tindak pidana pengancaman merupakan perbuatan mengancam atau meminta dengan tulisan atau mengumumkan dan membuka suatu rahasia. Nah, pasal yang mengatur tentang pengancaman ini adalah pasal 369 KUHP, di mana dalam ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud ingin menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista secara lisan atau menista secara tulisan atau mengancam akan membuka rahasia, meminta barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman tadi dengan penjara paling lama 4 tahun. Nah, di dalam pasal ini terdapat dua unsur. Yang pertama unsur subjektif, dilihat dari dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hak atau hukum itu. Yang kedua yaitu unsur objektif. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu barang siapa. Yang kedua dengan ancaman, menista dengan lisan, menista dengan tulisan, dan membuka rahasia seseorang. Yang ketiga yaitu dengan memaksa. Yang pertama memaksa untuk memberikan barang, di mana barang ini sepenuhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain. Dan yang selanjutnya adalah supaya orang itu mendapat utang atau menghapuskan piutang. Selanjutnya mari kita bahas mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan atau waydraw ini demikian marak dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan berbagai modus operandi, objek atau alat yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku kejahatan, sehingga sering kita dengar dan lihat melalui berbagai pemberitaan baik media massa, cetak ataupun elektronik, telah banyak korban dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini. Untuk itulah akan kita bahas di dalam video ini mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP. Dengan memperhatikan dan melihat rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu adalah terdapat unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Unsur objektifnya itu antara lain, yang pertama itu perbuatan menggerakkan, perbuatan yang mengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak orang lain. Perbuatan menggerakkan tersebut dengan cara-cara palsu di dalamnya menggunakan ketidakbenaran dan bersifat membohongi, di mana apabila cara-cara tersebut dilakukan dengan cara yang benar, tidak palsu, maka besar kemungkinan kehendak orang yang dituju yaitu korban tidak terpengaruh.
Kedua itu, yang digerakkan itu adalah orang. Tidak harus sama orang yang tertipu dengan orang yang menyerahkan benda, namun tujuan tindak merupakan orang. Ketiga, tujuan perbuatan. Menyerahkan benda dan memberikan hutang dan menghapuskan piutang. Keempat, upaya-upaya penipuan, yaitu dengan menggunakan nama palsu, menggunakan martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Kalimat dengan maksud itu dalam rumusan pasal adalah merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dolus yang ditempatkan di awal perumusan. Dalam hal ini berfungsi ganda atau rangkap, yaitu baik berfungsi sebagai kesengajaan maupun sebagai tujuan perbuatan tersebut. Sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku harus menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk ketidakberhakan atau suatu keuntungan dengan menggunakan sarana kebohongan yang merupakan alat untuk memperdaya. Sedangkan fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan. Kemudian, kata yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu keuntungan dapat juga disebut dengan bertentangan dengan kepatutan di dalam suatu pergaulan masyarakat. Jika pada keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh dan juga sampai saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, maka hal ini harus dilihat dalam konteks teori sifat melawan hukumnya. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dengan demikian, orang akan dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut bersifat melawan hukum di sini adalah bukan hanya apabila keuntungan itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, melainkan juga cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya itu kata menggerakkan. Di sini berarti tergeraknya hati si korban agar bersedia melakukan suatu perbuatan dengan suatu permintaan tanpa tekanan, meskipun kadangkala menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Dalam praktek kehidupan manusia sehari-hari, mungkin hal ini lebih cenderung merupakan bujuk rayu, yaitu si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Pengertian terhadap nama palsu menurut Profesor Fauzi Kartanegara adalah suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang, di mana nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya, tapi bukan merupakan nama si pelaku itu sendiri atau merupakan nama si pelaku. Akan tetapi tidak diketahui oleh umum atau merupakan nama yang tidak digunakan oleh seseorang atau orang lain. Selanjutnya, pengertian mengenai kata martabat, keadaan, atau sifat pelaku. Menurut Profesor Van Bellen adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan satu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut. Selanjutnya, kata rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersembunyi sehingga merupakan suatu cerita kata yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Selanjutnya, kata tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Satu perbuatan saya sudah dianggap sebagai tipu muslihat, misalnya menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang-barang palsu. Selanjutnya, kata menyerahkan suatu benda atau barang, yaitu merupakan setiap tindakan memisahkan suatu benda atau barang dengan cara bagaimanapun dalam keadaan yang bagaimana dari orang yang menguasai benda atau barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Hal ini berarti bahwa si pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda atau barang tersebut kepada seorang perantara atau kepada beberapa orang perantara yang dikirim oleh si pelaku untuk menerima penyerahan yang bersangkutan. Selanjutnya, kata membuat hutang atau memberikan hutang atau supaya memberikan hutang berarti mengakui seseorang itu berhutang kepada si pelaku, tetapi tidak harus tepat dan sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas hari kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain. Sedangkan menghapuskan piutang di sini tidak terbatas karena penghapusan piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pengadaian atau sebagian hasil suatu keuntungan dengan cara merobek surat-surat piutang atau mengucapkan dengan lisan yang disaksikan oleh orang lain. Selanjutnya itu delik penghancuran atau perusakan barang. Jenis tindak pidana ini
diatur dalam ketentuan pasal 406 sampai dalam pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya akan saya paparkan beberapa tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dan bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran dan atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama itu ada penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Kedua, penghancuran atau perusakan ringan. Ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, yaitu sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja. Yang kelima, penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Jadi, supaya dapat dihukum itu, menurut pasal 406 harus dibuktikan unsur objektifnya dan unsur subjektifnya, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu, bahwa penindasan dan sebagainya tadi itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dihukum dalam pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut ini gitu. Yang pertama itu terdapat unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP yang diantaranya ada unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Terus unsur subjektifnya itu meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2 KUHP yang diantaranya terdapat unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Kedua itu unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Selanjutnya, mari kita bahas delik penadahan. Menurut Profesor Sataucit Kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menadahi itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan. Seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Akan tetapi Profesor Simon pun mengakui bahwa peraturan tindak pidana ini dalam bab tersebut sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat atau memperoleh keuntungan itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Tindak pidana ini dirumuskan di dalam pasal 480. Dalam rumusan pasal tersebut terlihat unsur-unsurnya untuk dapat memasukkan perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu unsur yang bersifat subjektif, di antaranya yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga. Terdapat unsur subjektif, di antaranya yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Kedua, unsur bersifat objektif, membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagian hadiah sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Apabila kita amati dalam rumusan pasal 480 ke 1 tersebut, terdapat dua kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu yang pertama itu penerimaan barang yang berwujud, di antaranya perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah. Kedua, penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukar, dan menggadaikan. Menarik atau mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, sebenarnya perbuatan ini bukan merupakan tindak pidana penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan. Di sini, hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Suatu hasil itu adalah merupakan apa yang dihasilkan daripada barang yang diketahui dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Kalimat yang diketahui dapat disamakan dengan pengertian kesengajaan, dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa orang itu berasal dari suatu kejahatan. Sedangkan kalimat yang patut diduga mengandung pengertian serupa, yang sebenarnya dapat memperkirakan atau memperhitungkan bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Baik, terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.